Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, marilah tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa menjalankan berbagai aktivitas kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak, sebelum mulai pada pembahasan tentang rangkaian listrik dan skala yang sudah kalian kerjakan kemarin, Pak Wandi ingatkan ya, pagi hari jangan lupa kalian untuk mandi pagi, sarapan ya, karena dengan mandi pagi tubuh kita menjadi segar, menjadi fresh. Dengan sarapan kita akan memperoleh energi. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai meskipun pembelajaran daring kalian di rumah, kalian menjadi malas-malasan. Ya, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, bangun pagi hari, jangan hanya absen saja, absen tok habis itu tinggal tidur. Nah, jangan sampai ya. Bangun, mandi, sarapan. Ya. Nanti badan kita menjadi fresh, menjadi segar. Nah, baru memulai aktivitas pembelajaran. Ya, gitu ya anak-anak ya. Nah, langsung kita mulai kegiatan pembelajaran. Pada pagi hari ini Mbak Wanti akan membahas tentang rangkaian listrik dan skala yang sudah kalian kerjakan kemarin. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak, yang pertama kalian perhatikan rangkaian listrik paralel berikut ya. Nah, pertanyaannya, jika S1 ditutup, S2 dibuka, nah, yang terjadi bagaimana? S1 ditutup, nah, berarti sambung ya. S2 dibuka, berarti putus. Nah, maka yang terjadi, coba kalian perhatikan gambar tersebut ya. Gambar yang atas ya. Yang atas. Jika S1 ditutup, nah ini satu ditutup, warnanya tetap hitam, ada aliran listriknya ya. Yang warna hitam berarti ada aliran listriknya. Yang warna merah berarti putus, tidak ada arus listriknya. Nah, yang terjadi jika S1 ditutup, S2 dibuka, maka L1 tetap menyala karena masih mendapatkan aliran listrik positif dan negatif. Nah, kalian perhatikan itu ya. Nah, tetap mendapat aliran listrik positif dan negatif. L2, L3 demikian juga mendapat aliran listrik ya, positif dan negatif, maka tetap menyala. Sedangkan L4, lampu 4 dan lampu 5 mati. Karena apa? Salah satu aliran listrik tidak bisa sampai kepada lampu, mengakibatkan lampu tersebut mati ya. Jadi kesimpulannya, jika S1 ditutup, S2 dibuka, maka L1, L2 dan L3 menyala. Sedangkan L4 dan L5 akan mati, gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, jika S1 dibuka, dibuka berarti putus, S2 ditutup berarti nyambung. Maka yang terjadi, nah kalian amati, lampu 2 dan lampu 3 mati. Karena apa? Tidak mendapatkan aliran listrik ya. Ya, karena terputus ya. Terputus. Nih, dari muatan negatif kan terputus itu pada saklarnya. Nah, berarti nggak dapat aliran listrik, mati L2 dan L3. Sedangkan L1, L4 dan L5 tetap menyala karena masih mendapat aliran atau arus listrik positif dan negatif. Begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika S1 dibuka, S2 ditutup, maka L2 dan L3 mati, sedangkan L1, L4 dan L5 menyala.
menyala. Ya, lanjut. Nah, sekarang perhatikan rangkaian listrik yang ini ya. Jika S1 ditutup, S2 dibuka, S1 ditutup. Nah, ditutup berarti nyambung. S2 dibuka berarti terputus. Nah, maka yang terjadi L1, L2, L3, L4 mati ya, mati karena tidak mendapat arus listrik, aliran listrik. Terus yang menyala hanya L5. Nah, L5 masih tetap mendapat aliran listrik ya. Jadi sekali lagi yang merah-merah itu adalah yang mati ya, tidak mendapat aliran listrik. Karena apa? Karena terputus arusnya. Ya. Terus selanjutnya, jika S1 dibuka, S2 ditutup. S1 dibuka berarti terputus. S2 ditutup berarti nyambung. Nah, maka yang terjadi apa? Semua lampu mati ya. Semua lampu mati ya. Karena ini ya, aliran positifnya ini dari baterai ini kan terputus di sini. Udah, karena lampu ini membutuhkan saklar satu semua. Membutuhkan saklar satu. Nah, semua ini membutuhkan saklar satu. Nah, jadi terputus ya. Akhirnya semua lampu mati. Ya, gitu ya. Ya, jadi kesimpulan yang harus kalian ingat ya, Nah, lampu itu bisa menyala jika mendapatkan aliran atau arus listrik positif dan negatif. Nah, jika salah satunya terputus, maka lampu tersebut akan mati. Ya, ini yang harus diingat-ingat. Nah, maka di dalam menjawab soal seperti ini, kalian cermati ya. Nah, apakah lampu tersebut mendapatkan dua arus listrik, mendapat dua aliran listrik positif dan negatif? Jika mendapat berarti nyala, jika salah satunya putus berarti tidak menyala. Apalagi dua-duanya terputus berarti mati ya, mati. Begitu ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas tentang skala ya. Soal nomor 1, sebuah taman nasional digambar dalam sebuah denah. Jarak antara dua lokasi itu 6 km. Nah, berarti jarak sebenarnya. Jika kedua lokasi tersebut digambar sejauh 3 cm, nah ini jarak peta. Nah, skala denah tersebut adalah, nah ini ya, jarak sebenarnya 6 km. Jadikan dulu cm supaya nanti mudah. Satuan harus sama dulu. Terus jarak peta 3 cm. Ditanya skalanya. Kalian perhatikan rumus ini ya. Rumus yang di pojok kanan bawah itu. Rumus skala untuk mencari S ya. S skala adalah JP dibagi JS, jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak peta pada soal ini tadi adalah 3 cm ya. Terus jarak sebenarnya 600.000 ya, 600.000 cm. Nah, atau 6 km tadi kan dijadikan cm menjadi 600.000. Berarti 3 dibagi 600.000. Nah, skala berarti kan, ingat-ingat skala. Nah, skala itu perbandingannya yang angka depannya harus 1 banding berapa begitu. Nah, karena ini 3, supaya menjadi 1 berarti dibagi 3. Nah, hasilnya 1. Yang 600.000 juga dibagi 3, hasilnya 200.000. Ini seperti kalian menyederhanakan pecahan ya. Nah, menyederhanakan pecahan itu dibagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut ya. Diingat-ingat ya. Ya. Jadi skala tersebut 1 banding 200.000. Iya. Lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, jarak antara kota A ke kota B pada peta
2,5 cm. Berarti jarak peta. Digambar dengan skala 1/27 juta. Nah, S-nya 1/27 juta. Jarak kota A ke kota B. Nah, berapa kilometer? Berarti yang ditanya jarak sebenarnya. Dijawab. Nah, dengan apa? Dengan rumus. Yang dicari apa? Jarak sebenarnya. Lihat JS ya, JS rumusnya JP dibagi S. Jarak peta dibagi skala. Nah, berarti sama dengan 2,5 ya, jarak petanya dibagi skalanya. Skalanya 1/27 juta. Nah, ingat kemarin pembagian pecahan bisa dijadikan perkalian dengan membalik antara pembilang dan penyebut. Nah, maka diperoleh 2,5 kali 27 juta per 1 kan harusnya, nggak usah ditulis saja. Sama dengan 67.500.000. Ini masih dalam satuan sentimeter. Nah, jarak sebenarnya dijadikan kilometer ya. Ya, jarak antara tempat itu idealnya adalah kilometer ya. Nah, kalau satu tempat ke tempat yang lain itu kilometer, apalagi kota ya. Masuk kota sentimeter kan nggak pas ya. Maka 67.500.000 dijadikan dijadikan kilometer, maaf. Nah, menjadi 675 kilometer. Itu. Ke nomor 3. Nomor 3, skala peta 1/500.000. Nah, S berarti ini ya. Jika jarak A ke kota B adalah 60 km, berarti ini adalah jarak sebenarnya. Nah, maka jarak peta JP berapa cm? Peta cm ya. Nah, dijawab dengan rumus. Cari JP, mencari jarak peta. Rumusnya JP adalah skala kali JS, jarak sebenarnya. JP-nya S-nya S sama dengan 1/500.000 kali jarak sebenarnya 60 km dijadikan cm, 6 juta. Berarti 1/500.000 kali 6 juta sama dengan 12 cm. Berarti jarak peta 12 cm ya. Nomor 4 ya. Jarak kota P dan kota Q pada peta 6 cm. JP ini ya, jarak peta. Jika diketahui skala peta 1/200.000, S berarti ya, S-nya 1/200.000, maka jarak sebenarnya adalah yang ditanya berarti JS, jarak sebenarnya. Cari rumusnya untuk menjawab. JS sama dengan JP dibagi S. Nah, JP-nya 6, S-nya 1/200.000. Berarti 6 dibagi 1/200.000. Nah, karena dibagi, pembagian dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka didapat 6 kali 200.000. Nah, per 1 gitu kan. Ini sama dengan 1.200.000 cm. Karena yang ditanya ini adalah jarak sebenarnya, maka cm ini dirubah ke dalam kilometer. Nah, ketemunya 12. Berarti jarak sebenarnya adalah 12 kilometer ya. Itu ya. Ya, ke nomor 5. Nah, nomor 5 yang terakhir, jarak antara kota Jakarta dan Semarang 17 cm. Berarti peta ya, JP. Jarak sebenarnya 340 km. Ditanyakan skalanya. Nah, mencari skala adalah JP dibagi JS. Berarti 17 dibagi 340. Tapi ingat, 340 masih kilometer, harus dijadikan cm. Jadikan cm,
menjadi 34 juta. Nah, maka skalanya 17 berbanding 34 juta. Nah, disederhanakan angka 17 supaya menjadi 1 dibagi 17. Nah, karena 17 dibagi 17, maka 34 juta juga dibagi 17, ketemunya 2 juta. Nah, skalanya didapat 1 banding 2 juta. Begitu ya. Selesai ini ya untuk skala. Ya, begitu ya anak-anak untuk skala. Nanti kalau masih bingung ya, masih bingung, kalian bisa WA pribadi ke Pak Wanti, tanya ya, video call juga boleh. Nah, yang jelas intinya kalian harus menghafal rumus ya. Rumus ini harus kalian hafalkan. Nah, karena tanpa rumus kalian tidak akan bisa mengerjakan. Iya. Demikian ya anak-anak ya. Nah, untuk pembahasan ini cukup kalian cermati saja, dikoreksi. Nanti yang masih salah dibetulkan ya. Nanti akan ada evaluasi selanjutnya ya. Ini sebagai latihan dulu, baik rangkaian listrik maupun skala ini. Pak Wanti akhiri dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Terus nanti di slide berikutnya ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Wanti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.